Media redaksi hadir kembali ke hadapan Anda dengan berita terhangat. Bersama saya Teflus Febri dan rekan saya Puspita Wulandari. Inilah Meja Redaksi. Ultimate, episode kali ini berbeda dari yang lainnya nih. Kali ini kami akan memberikan informasi terhangat dari rumah kita masing-masing demi mencegah penyebaran COVID-19. Ultimates, seiring perkembangan media informasi, digital campaign sering dilakukan untuk menyuarakan pendapat. Salah satunya adalah digital campaign yang dilakukan oleh Get Plastic dan Demi Bumi. Penasaran? Ini dia liputannya. Digital campaign atau kampanye digital merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan pada orang banyak secara digital. Biasanya, kampanye digital disampaikan dalam bentuk gambar, video, atau tulisan yang disebarkan di internet, seperti yang dilakukan oleh Get Plastic. Get Plastic adalah komunitas lingkungan yang berfokus pada pengolahan sampah. Komunitas ini bermula dari perjalanan yang dimulai dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan bahan bakar berbahan dasar plastik yang akhirnya mendapat rekor muri. Seiring dengan berjalannya waktu, Get Plastic juga melakukan kampanye lewat media sosial Instagram. Ketua kampanye Get Plastic, Dana Wahyu Pradana menyampaikan bahwa Get Plastic tidak hanya sebuah organisasi, tetapi juga tempat untuk belajar dan bertukar pengalaman. Di sini saya coba bikin Get Plastic Learning Center ini jadi sebuah wadah di mana orang itu bisa sharing, orang bisa kayak belajar apapun tentang yang bisa dibilang eco-friendly living lah. Sama halnya dengan Get Plastic, digital campaign juga dilakukan oleh Demi Bumi. Berawal dari sekadar meluangkan waktu, Jessica Halim dan teman SMA-nya Juliana Gunawan memiliki misi untuk mengedukasi orang agar terinspirasi untuk mengurangi plastik dengan cara yang sederhana dan mengutarakannya. Saat ini, Demi Bumi juga menyuarakan tentang penggunaan barang reusable ketika ingin menyumbang. Selain itu, Demi Bumi juga mengedukasi klien mereka lewat produk yang mereka produksi. Poin kita adalah supaya orang berani menyuarakan haknya, supaya setiap orang itu mau bilang gitu bahwa saya nggak perlu nih plastiknya kamu gitu, saya bawa wadahnya sendiri karena mereka udah bawa wadah. Adeline Frederica, Theophilus Febri melaporkan untuk UMN TV. Wow, Ultimates! Ternyata dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa melakukan campaign secara digital sekaligus mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi, di masa stay at home ini kita jadi lebih sering memanfaatkan aplikasi video conference. Video conference menjadi jalan keluar untuk memudahkan proses telekomunikasi. Kira-kira aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk mengakses video conference? Berikut liputannya. Kita hanya perlu duduk manis di depan layar komputer untuk melakukan pekerjaan. Saat ini, sudah banyak aplikasi konferensi video online yang digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Zoom. Aplikasi ini membuat sarana komunikasi menjadi lebih praktis. Zoom dinilai mempunyai kualitas yang paling baik. Hal ini dibuktikan oleh kualitas video yang dihasilkan Zoom sudah mencapai resolusi high definition. Selain itu, aplikasi ini juga sudah diinstal oleh lebih dari 10 juta orang. Di samping aplikasi Zoom yang sedang banyak diminati, Google juga mempunyai aplikasi yang sama fungsinya. Tak lain adalah Google Hangouts. Melalui aplikasi ini, sebanyak 250 peserta dapat mengakses dalam satu waktu. Aplikasi ini kendatinya adalah aplikasi premium, yang mana mengharuskan penggunanya untuk mengeluarkan biaya. Namun, di masa pandemi corona ini, Google berinisiatif untuk membuatnya gratis hingga periode 1 Juli 2020. Baru-baru ini, aplikasi WhatsApp Messenger juga meningkatkan fitur mereka.
Sebuah bentuk respon dari WhatsApp Messenger terkait pandemi corona ini membuat kita dapat melakukan video call dengan 8 orang sekaligus. Dengan ditingkatkannya fitur video call ini, dapat memudahkan masyarakat karena dapat diakses hanya dengan menggunakan smartphone. Namun sangat disayangkan, karena fitur baru ini masih membatasi jumlah pesertanya. Tim Liputan melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih ada informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Kementerian Agama telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Imbauan ini mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan Ramadan di rumah saja. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Ramadan kali ini dimulai pada 24 April 2020. Namun, suasana Ramadan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Hal tersebut mengharuskan warga negara lebih banyak berdiam di rumah atau stay at home. Sebelumnya, 6 April 2020, Menteri Agama Fakhrul Razi mengeluarkan surat edaran mengenai panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19, seperti melakukan ibadah di rumah bersama keluarga. Lantas, bagaimana ya tanggapan dari masyarakat mengenai puasa di rumah saja? Yang pasti sepi ya, terus bosan juga karena selama puasa ini nggak bisa ngabuburit. Puasanya yang pasti lebih kerasa dan lebih bosen daripada puasa-puasa sebelumnya. Soalnya kan nggak bisa ngabuburit juga. Puasa di rumah aja tuh sebenarnya enak sih. Kita juga bisa sambil ngelakuin aktivitas-aktivitas yang ringan dan nggak nyapain juga. Yang pasti beronline itu nggak asik sih, soalnya biar gimana pun kita nggak bisa komunikasi secara langsung ya. Jadi kayak ibaratnya kita cuma makan tapi di videoin doang. Kalau misalnya itu berguna untuk menjaga silaturahmi ya kenapa enggak sih? Menurut aku bukber online tuh masih seru ya, walaupun tidak seseru kalau kita ketemu langsung. Itu bagus, soalnya buat ngatasin rasa bosan juga, rasa kangen ketemu sama teman-teman, sama kerabat-kerabat. Yang pasti bukber. Acara-acara kebersamaannya kan kalau bulan puasa tahun lalu banyak kayak baksos, bukber. Pasti suasananya ya, kangen banget beli takjil pas sore-sore, terus kangen juga acara bukber-bukber yang jadwalnya padat banget. Yang pasti suasana puasanya, terus sholat taraweh berjamaah. Anissa Nurul Amara, Puspita Wulandari, melaporkan untuk UMN TV. Ternyata kegiatan Ramadan di rumah saja ini dinilai masyarakat cukup membosankan dan tidak semenyenangkan tahun-tahun sebelumnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Theo dan Ultimates, setelah 30 hari berpuasa, bulan suci Ramadan ditutup dengan hari kemenangan Idul Fitri. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, mudik merupakan kebiasaan tahunan yang umumnya dilakukan. Namun, di tahun 2020 ini, masyarakat dengan berat hati harus rela untuk tidak bertemu keluarga di kampung halaman. Kira-kira apa ya alasannya? Berikut liputannya. Akibat pandemi virus corona, berbagai tradisi yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, seperti buka puasa bersama dan mudik, terpaksa tidak bisa dilakukan. Pemerintah secara resmi melarang mudik sejak tanggal 24 April lalu. Jalan tol tidak akan ditutup, tetapi akan dibatasi penggunaannya hanya untuk angkutan logistik, BBM, dan perbankan. Walaupun larangan tersebut sudah berlaku, tetapi masih ada yang nekat melakukan mudik. Seperti pada operasi ketupat Candi 24 April lalu, 100.000 pemudik dipaksa putar balik ke daerah asal. Selain itu, terdapat sejumlah pemudik yang berusaha mengelabui petugas dengan berbagai cara agar dapat kembali ke kampung halaman, seperti
menghindari jalan protokol. Saya sih setuju dengan peraturan pemerintah untuk larangan mudik karena itu membantu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, aksi para pemudik yang ketahuan petugas dipaksa putar balik ke daerah asal. Hal tersebut diberlakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tak hanya melarang, pemerintah juga mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi denda maksimal 100 juta rupiah. Menyampaikan kepada anggota yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan secara humanis, namun tidak mengurangi ketegasan. Dan kita lakukan secara bertahap, di mana kita lakukan kegiatan sosialisasi. Sanksi ini rencananya mulai diberlakukan tanggal 7 hingga 31 Mei. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut, pemerintah juga memperketat penjagaan di setiap daerah. Calvin Panggabean, Corina Indika Gandhi melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, beberapa film yang dijadwalkan pada tahun ini terpaksa diundur. Meja redaksi telah merangkum beberapa film yang diundur karena COVID-19. Penasaran? Mari kita simak liputannya. Pandemi virus corona ternyata juga mengganggu kelancaran dunia hiburan. Salah satunya adalah ditundanya penayangan film yang sudah dijadwalkan pada tahun ini. Berikut ini rekomendasi film yang diundur akibat wabah COVID-19. Yang pertama, ada film Mulan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta Disney. Film bergenre live action ini harusnya ditayangkan pada 25 Maret 2020. Namun, film ini diundur karena COVID-19. Yang kedua, film James Bond No Time to Die. Film James Bond ke-25 ini awalnya akan dirilis pada 10 April 2020. Sayangnya, akan ditunda hingga bulan November 2020 untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Untuk pecinta horor, film KKN Desa Penari cocok banget nih untuk ditonton. Film yang diangkat dari tweet yang viral di Twitter ini awalnya akan ditayangkan pada 19 Maret 2020. Namun, pada Kamis 12 Maret, akun Twitter @kknmovie mengumumkan penundaan penayangan film ini. Next, ada film A Quiet Place Part 2 yang awalnya akan tayang pada 18 Maret 2020. Namun, sang sutradara John Krasinski mengumumkan penundaan rilis karena merasa waktunya kurang tepat. Sayangnya, belum ada informasi kapan jadwal rilis yang terbaru. Yang terakhir ada Fast and Furious 9, yang kali ini akan berfokus pada kehidupan keluarga pemeran utama, yaitu Dominic Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel. Film yang awalnya akan ditayangkan pada 22 Mei 2020 ini akan diundur hingga 1 tahun, yaitu pada 2 April 2021. Bagi penggemar berat film Fast and Furious, harap bersabar ya. Itu dia rekomendasi film yang diundur karena pandemi virus corona. Andrea Hosana dan Nur Holis Fahri melaporkan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Selamat malam dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja ya. Sampai jumpa.